teman-teman semua. Pada hari ini kita coba mau mengangkat kisah inspirasi seorang anak yang menginjak remaja, yang saat ini mempunyai keinginan gigih untuk menjadi pemain bola profesional. Kita akan mencoba bertanya dengan orang tua dan dengan adik kita bagaimana perjuangan dia sehari-hari, kehidupannya melewati perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan. Kita akan berkenalan dengan calon pemain bola kita, Reina Pamungkas, kemudian dengan ayahnya Bapak Asep Sumpena ya Pak. Selamat sore Bapak Asep, saya panggil Pak Asep aja ya. Ya lebih akrab kita ya Pak ya, biar lebih nyantai juga. Selamat sore Pak Asep, selamat sore Pamungkas. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya. Gimana tadi perjalanan ke sini tadi bagaimana nih Pak? Dari perjalanan saya dari Sukabumi itu kan dari jam 8 malam. Oh dari semalam Bapak Iya. sudah berangkat. Saya langsung minum di Cisalak di tempat saudara. Berdua sama Pamungkas? Enggak, sama pamannya. Pamungkas kan udah ada di sini. Oh Pamungkas sudah berangkat lebih dulu. Jadi Bapak tujuannya ceritanya mau menyaksikan ini nih acara pertandingan hari ini gitu ya Pak ya. Tadi begitu Bapak melihat pertandingan yang hari ini berlangsung hari ini Pak, bagaimana Pak? Bapak lihat dari segi fisiknya Pamungkas, kemudian dari cara bermainnya Pamungkas gitu. Ya, alhamdulillah saya itu merasa senang dan ya jadi jangan merasa terharu karena kan saya itu dari mulai event cuma saat ini saya itu bisa menyaksikan anak saya. Oh biasanya kalau Pamungkas lagi bertanding Bapak nggak bisa menyaksikan. Bisa menyaksikan. Kenapa Pak? Ya permasalahannya ya di masalah keuangan gitu ya, kadang-kadang kita nggak punya ongkos gitu, ini itu. Soalnya kan perjalanan kami itu ya istilahnya ya boleh dikatakan lah kehidupan saya itu di bawah garis lah, bawah gitu. Bapak, maaf ya Pak, maksudnya Bapak sehari-hari Ya kerjaan saya itu cari selalu nafkahnya. Oh, ya kadang-kadang ikut, ya kadang-kadang kalau ada proyek yang ngajak di bangunan saya ikut gitu. Jadi nggak menetap ya Pak ya, Iya. maksudnya pencarian. Kebetulan kan kenal sama Pak Nandar. Oh Ya, iya, Pak Nandar yang membawa ke sini sampai Pamungkas bisa ada di sini gitu. ikut gitu ya Pak ya Iya. di proses setiap ada mau ikut pertandingan, bagaimana di latihan sebelumnya itu bagaimana usaha ikut ke SSB-nya bagaimana itu Pak? Awal mulanya itu saya itu nggak tahu masalah Pamungkas masuk ke SSB Oh, itu. oh. Ya istilahnya ngebohongin lah. Ya itu awalnya kan mau latihan katanya sama teman-temannya. Pas lama-lama itu ketahuan ya itu masuk nyampe uang pendaftarannya juga, uang jajan dia dikumpulin untuk daftar ke SSB. Oh, tanpa sepengetahuan Iya. Bapak gitu ya. Pas itu saya tahu dari manajernya SSB-nya itu langsung nelpon Pamungkas harus ikut event Gas Nasional yang di Cilodong. Di situ padahal dia itu kan baru 2 minggu gitu masuk ke SSB-nya itu. Gitu. Karena secara ekonomi Bapak belum ada kemampuan lah gitu ya Pak untuk membiayai Iya. Pamungkas ini untuk ikut sekolah bola gitu ya. Kemudian jadi karena keinginan kerasnya Pamungkas dia berusaha sendiri untuk mengumpulkan uang. Boleh saya tahu Pak bagaimana Bapak kesehariannya untuk bisa putra Bapak ada berapa Pak? Ada 5. Oh 5. Oh, siapa ini anak? Ini yang paling bontot. Oh ada kakaknya 4 Iya, lagi ada. berarti. Usia paling besar berapa Pak? Yang pertama udah menikah. Oh sudah Iya, menikah. usia 32 tahun sekarang. Tinggal di daerah Di sama. daerah Sukabumi sama. Oh sama, tapi sudah beda rumah gitu Iya. ya Pak. Jadi yang masih menjadi tanggungan Bapak masih berapa orang? Berkarya masih 4. Empat. Yang 2 kan udah bujana, yang 1 lagi baru lulus SMP. Sudah bekerja yang 2 itu.
belum ya. Oh. Sama-sama masih nganggur ya, yang lulusan SMP sekarang kan. Oh, lulusan SMP. Iya. Kita balik lagi Pak, yang tadi Bapak ada informasikan kalau Pamungkas itu ada berusaha sendiri bagaimana supaya dia bisa masuk sekolah bola tanpa menggunakan Bapak gitu kan ya Pak ya. Waktu itu Pamungkas ini mengumpulkan uang sendiri itu sampai apa, untuk biaya pendaftaran itu sampai sebesar berapa Pak? Dia berusaha untuk mengumpulkan biaya pendaftarannya itu. Ya kadang-kadang kan dari uang jajannya yang sehari-hari, kadang-kadang dikasih-kasih sama temennya. Oh, dari Ya, Bapak itu sendiri di- uang jajan itu setiap hari dapat ada ada buat ongkos-ongkos sekolah yang ke SMP-nya itu. Heeh. Gitu saya kasih cuma ya kadang-kadang untuk pas ongkos juga dia itu tetap jalan untuk sekolah gitu sih. Berapa per hari itu biasanya Bapak, kan Bapak ada berapa anak yang masih sekolah? 3. Tinggal satu. Oh, tinggal Pamungkas Iya. aja. Uang jajan untuk Pamungkas ini per hari berapa Pak biasanya yang Ya Bapak? kadang-kadang saya kasih plus ongkos itu 15.000. Itu udah Ongkosnya juga udah bolak-balik itu kan udah 10.000 kali. 10.000-an ya. Ya, Jaraknya jauh ya Pak dari ya lumayan rumah tuh. ke sekolah. Ya, soalnya kan dia kalau berangkat sekolah itu nggak pernah ya istilahnya sarapan dulu itu Oh. itu yang sisa uang ongkos itu dia pakai jajan Oh. itu. Kenapa Pak nggak sarapan dulu, ini kenapa Pak di rumah gitu? Yang Ya, nggak simpel permasalahannya atau kan bagaimana? ada kerjaan di lembur atau gimana, kadang-kadang sibuk sendiri gitu. Adapun ya kalau kakak-kakaknya ya kalau sempat dia juga menyiapkan gitu untuk sarapan. Ibunya memang nggak sempat untuk nyiapin itu Pak. Kalau ibunya semenjak umur 3 tahun itu dia itu udah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Oh, jadi Pamungkas dibesarkan sendiri sama bapak gitu Iya. ya Pak. Kasih sayang dari orang tuanya, ibunya gitu ya Pak. Boleh tahu Pak, jadi alasan dari ibunya kenapa Pak bisa ibunya ini meninggalkan bapak dan anak-anak itu dengan alasan apa gitu Pak? Ya awalnya kan mamanya Raina itu mau ya istilahnya kerja di luar negeri gitu. Oh, Jadi TKW, iya ya, iya dia iya. pergi ke Malaysia gitu. Dan nyampe saat ini dari mulai 2013 nyampe sekarang 2023 nggak ada kabar beritanya sama sekali. Tapi belum, yang Bapak tahu belum berangkat TKW apa memang sudah Udah berangkat berangkat tanpa ada izin dari Iya. Bapak gitu. Iya. Ya, terus akhirnya Bapak ngurus anak-anak sendiri semua Kadang-kadang dengan waktu saya kerja di proyek juga itu anak masih ini Iya. pertama saya di jembatan luar kerja, saya bawa anak itu yang Pamungkas sama kakaknya itu. Terus ya kadang-kadang dibawa, terus kadang-kadang di proyek ya pernah saya kerja di Cibubur di sini saya bawa mereka ikut di proyek gitu Iya. Pak. saya bawa kemana gitu, soalnya kan jadi gimana kalau misalnya ngurus suruh neneknya kan udah tua gitu. Kalau misalnya dia tinggal di rumah siapa yang ngurus gitu. Terus makannya, jadi mereka kan masih kecil-kecil nih ya Pak, kan kalau beli gitu kan, kalau ini kan berarti usia 3 tahun masih balita gitu kan ya Pak, makan makanan itu, makan nasinya itu kan apa Bapak beli di warung beli gitu? di warteg gitu. Kayak kadang-kadang kalau saya kerja saya titipin ke yang punya warteg. Oh ya Allah. Kemudian sampai sekarang istri Bapak nggak ada ngasih kabar gitu Pak, bagaimana, atau dia menanyakan, kan yang namanya ibu itu kan pasti adalah rasa kangen sama anaknya gitu Pak. Nggak ada kabar gitu Pak. Sama sekali nggak ada kabar. Dan Bapak ada usaha untuk mencari kabar mengenai ibu dari anak-anak Bapak gitu.
Ya istilahnya saya itu kalau ini bilang udah babak belur untuk mencari menghabiskan penasaran kayak gitu, lari kemana kemana dan informasi saya ke gitu ini akhirnya kan hasilnya nol gitu, nggak ada kabar sama sekali. Nah, dari anak nih Pak, ya kalau saya, dia kan masih kecil gitu kan, pas dia nanyain mama kemana gitu, atau Pak mama kapan pulang. Dia ngomong itu emang baik gitu, kalau niatnya dia itu ya pikiran yang baiknya kan untuk membantu katanya faktor ekonomi bapak itu sama saya itu. Ya pas tahu-tahunya ya saya udah berangkat ke Malaysia. Katanya dari sih kan orang Cikampek, Karawang Cikampek itu, di situ udah di Uber kemana-kemana juga, tempat-tempat saudaranya tetap nggak ada yang tahu. Saudaranya nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu, emang berangkatnya ke Malaysia sih di TKW gitu. Terus nggak ada, dia itu memang nggak ada pulang sama sekali gitu Pak. Nggak ada dari 2013 sampai 2023 sekarang itu nggak ada sama sekali. Ya tapi ada pas kesini itu nggak bisa mengutarakan di depan anak gitu. Kalau ke depannya kan ya istilahnya pas di sono itu 2016 udah terbongkar bahwa namanya dia itu jadi gimana ada kabar berita dan menikah lagi sama orang. Oh, udah nikah lagi di sana Pak. Iya, Bangladesh itu. Sama pria Bangladesh. Yes. Terus menetap di sana gitu Pak. Iya, kemungkinan dari situ juga kan karena ini lagi. Makanya saya kalau misalnya bicara tentang itu udah makan apa gitu. Emang perjalanan hidup saya itu benar-benar pahit gitu. Ya semenjak itu, ya waktu itu kan sempet juga tuh masih bisa video call ya waktu masih kecil. Waktu masih kecil itu Pak. Tapi saat sekarang itu kalau ditanya anak saya itu satu pun nggak pernah ada yang nanyain, nggak ada yang nanyain mamanya. Dari anak-anak Pak. Iya, itu. Ya. Jadi Berangkat dari umur 3 tahun kurang gitu. 3 tahun kurang. pernah ngeliat di foto gitu Pak. Kayak kalau di fotonya sih ada gitu. Suka nanyain gitu. Mama di mana gitu, atau kapan mama bisa ketemu sama mama gitu. Pernah Pak? Ya kadang-kadang saya juga nanya sama Bang Bungkas gimana, kata saya ingat mama enggak yang dengan lagi ya pas banget kan waktu itu kan dia itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kan, sampai pas itu ditinggalin sama ibunya. Nah itu makanya saya itu sebenarnya tidak bisa meninggalkan dia itu walaupun saya yang ngurus pun masih bareng kan saya gitu. Saya urus itu yang dua, kalau yang tiga udah dewasa udah bisa ngurus sendiri, dari mulai cuci pakaiannya ya kadang-kadang saya pemimpin bukannya tetap saya sendiri gitu, dari bantu-bantuan saudaranya kadang-kadang ibunya dia atau neneknya dia gitu. Kalau Bapak tinggalnya itu ke satu lingkungan dengan keluarga Bapak atau keluarga dari istri Pak? Dari keluarga saya. Oh, dari keluarga Yeah. Bapak. Ya. Kan Bapak mengurus anak sendiri, kemudian cari nafkah juga Bapak sendiri untuk biaya anak-anak gitu kan. Sedangkan penghasilan Bapak ini kan nggak tetap, kadang ada, kadang enggak gitu kan ya Pak ya. Nah maksud saya biasanya rata-rata per hari itu yang Bapak bisa dapatkan nafkah itu untuk anak-anak ini biasanya per hari itu bisa berapa Pak rata-rata? Kalau kita misalnya kerja di kebun ya itu kulit moren gitu nyangkut, itu per harinya itu 60.000. 60.000 Iya, per hari itu dibayarnya langsung atau Iya, ada? langsung. Oh langsung per hari Langsung Bapak dibayar. dikasih uang cash gitu ya Pak ya. Itu untuk Bapak pakai biaya kebutuhan Kebutuhan sehari-hari. sehari-hari untuk
Berarti Bapak tinggal di rumah dengan 4 anak ya Pak, karena yang satu sudah berumah tangga. Itu udah untuk semuanya ya Pak, yang biaya sekolah pamungkas. Nah kalau misalnya gini Pak, dengan penghasilan rata-rata, kita hitung rata-rata anak 2000 lah. Pak, pada saat pamungkas butuh biaya nih, misalnya dari panitianya nih, usaha Bapak bagaimana untuk memenuhi kewajiban itu? Ya kadang-kadang itu ada kebijakan dari SSB-nya. Kalau saya kan misalnya terus terang ada event nih, semacam ke Cianjur, ke Depok, saya terus terang saya ngomong gini sama manajernya, kayaknya nggak bisa ikut, kita nggak bisa bayar iurannya. Nah, pada saat seperti itu misalnya nih, Bapak nggak ada uang, kan lagi nggak ada uang. Sedangkan dari SSB-nya itu mewajibkan pokoknya semua yang mau ikut ya harus bayar gitu. Itu bagaimana ada nggak Pak ada kejadian seperti itu dan belum. oh jadi Karena kan posisi saya itu udah tahu gitu, jati tadi udah tahu itu. Kalau itu kan kadang-kadang ditanggung sama pihak sekolahnya itu. Gitu. Jadi kalau sampai pamungkasnya ini nggak bisa ikut karena biaya itu sampai saat ini sih masih belum pernah ada kejadian gitu ya Pak ya, karena dari SSB-nya bisa mengcover gitu ya Pak. Di SSB ini kalau posisi pamungkas itu bermain bola sebagai apa ya Pak biasanya? Ya itu ya kadang-kadang dari wing apa ya? Iya jadi wing. Itu karena striker itu. Pamungkas ini dia sangat menonjol gitu, misalnya kalau di timnya itu dia punya kemampuan yang sangat menonjol gitu Pak. Ya maksudnya Pak, maksudnya menonjol itu jadi prestasi gitu selama dia ikut pertandingan pernah yang dia dapetin itu apa aja gitu Pak. Kalau dari masalah itu dari timnya itu dia itu mendapatkan dari top skor. Top skor Ya, di pertandingan. di pertandingan ya kenapa semacam waktu itu gimana deh? Empat event ya ikut. 4 pertandingan. Iya, dapat top skor terus gitu. Kamu dapat prestasi di bola itu pada saat pertandingan apa aja? Di event apa aja? Di Cicurug itu lagi di event apa tuh, turnamen apa? itu namanya Biasa turnamen apa tuh, piala apa bisa? anniversary. Anniversary aja. Top skor. Berapa kali udah jadi prestasi? 4 kali itu selama 1 tahun atau berapa kali? Baru 1 bulan. Oh dalam 4 bulan kamu udah dapat 4 top skor gitu. Wah hebat ya. Terus latar belakang kamu pingin jadi pemain bola itu awalnya apa sih gitu? Apa yang bikin kamu tertarik? Aduh pengen pengen jadi pemain bola gitu. Latar belakang kamu apa? Waktu itu timbul rasa pengen jadi pemain bola itu awalnya dari kecil lihat main bola kayaknya enak gitu ya, main-main gitu. Nah terus kamu ada pernah gini nggak, kan kamu tahu begitu kamu mau, contohnya tadi kan Bapak bilang kamu mau daftar SSB itu kamu usaha sendiri, ngumpulin uang jajan kamu untuk daftar karena kamu tahu kemampuan orang tua yang belum bisa mencukupi gitu kan ya. Nah terus kamu ada rasa ini enggak ya, maksudnya minder misalnya mau ikut pertandingan ini saya ada uang enggak ya nanti untuk bayarnya, pernah ada seperti itu? Pernah, tapi dikasih itu apa tuh, gratis. Oh dari? Disuruh ikut aja. Oh Jangan dari mikirin biaya apa? Tinggal mikir Daftar. apa aja pada saat kamu mau ikut pertandingan, pernah nggak kamu ada rasa kira-kira nanti saya punya uang nggak gitu? Waktu ke Cicurug kami disuruh ikut. Terus kamu semua dibiayain atau bagaimana? Terus? Kalau gak punya bilang aja gitu. Jangan mikirin itu. Jadi kamu nggak ada keluar uang sama sekali, nggak ada dimintain uang sama sekali. Terus kan pasti tapi kamu ada biaya untuk dari mana?
rumah ke lokasi lapangan itu bagaimana transportasinya? dijemput. Oh, dijemput ke rumah kamu sama SSB-nya itu pengurusnya. Jadi kamu pernah nggak ada pertandingan yang kamu memang harus tetap menyediakan uang, menyiapkan uang? Kamu ibu mau tanya nih, kamu pada saat ikut-ikut pertandingan gitu, pasti kan ada dimintakan uang, sedangkan kan kamu nih kesulitan keuangannya, minta sama bapak nggak segampang itu. Nah, bagaimana nih? Waktu itu ke disuruh gak punya uang tapi disuruh ikut. Terus? Katanya jangan usah mikirin yang gitu, ikut aja gitu. Terus kamu dari rumah ke lapangannya ini bagaimana tuh usaha supaya bisa sampai? Dijemput. Jadi kamu nggak bawa uang sama sekali tapi gitu? Sama sekali kamu nggak bawa uang? Terus nanti untuk makan gitu? Makanya kan Dari rumah kamu udah sarapan? Ada yang ngurus, bapak udah nyiapin sarapan gitu. Biasanya bapak nyiapin sarapannya apa sih kalau kamu mau tanding gitu? tadi telur dua sama susu. Oh, telur rebus gitu sama susu. Itu pasti bapak nyiapin setiap mau tanding. Gitu. Nah, kalau kebutuhan gizi kamu nih setiap hari bapak mas kan ibu katanya udah ninggalin kamu dari usia 3 tahun. Itu makan kamu sehari-hari bagaimana? Suka masak, Yang masak siapa? kadang bapak kadang kakak. Oh. Pamungkas itu pengen tahu dong apa sih kesulitan atau yang kamu rasa bikin apa kesedihan kamu gitu, misalnya dalam apa sih gitu di kehidupan sehari-hari kamu yang kesulitan kamu gitu. Waktu itu Oh, kumpulin beli sepatu bola. oh, bapak nggak bisa beliin kamu sepatu bola. Kamu waktu pertama main bola itu pakai sepatu bola, benar-benar beli pakai uang kamu sendiri. Berapa kamu ngumpulinnya itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan dari uang jajan. Sehari kamu targetin ngumpulin uangnya itu berapa untuk sepatu bola? Paling 5.000 setiap hari. Heeh. Dari uang jajan yang tadi kan bapak bilang 15.000 per hari. Nah, itu kamu sisihin 5.000 untuk beli sepatu bola. Berliku ya Pak, berliku dan penuh perjuangan bapak membesarkan sendiri anak-anak yang Pamungkas dari usia 3 tahun sampai sekarang udah 11 tahun ya Pamungkas ya. 11 tahun atau 10 tahun nih? 11 tahun ya. 13 berarti 12 ya. 12 ya, 12 tahun ya. Nah, sekarang kan nih Pamungkas nih sudah masuk ke Diklat ISA ya Pak ya, dengan perjuangan lah yang perjalanan panjang yang sudah dilewati sama Pamungkas. Nah, ini harapan Bapak ke depannya untuk Pamungkas bagaimana nih Pak? Ya, saya juga banyak mengaturkan terima kasih gitu kepada ISA, karena kan ya Pamungkas sampai sekarang ini kan jadi kebanggaan orang tua gitu. Berikut sekolahnya di sana itu jadi kebanggaan sekolahnya itu, dan banyak juga bantuan dari ISA itu ya, semacam jadi beliin sepatunya, beliin kostumnya itu. Jadi saya juga merasa bangga dan banyak mengaturkan banyak terima kasih gitu ke ISA itu. Dari Pamungkasnya sendiri gimana nih? Ada nggak semakin menambah kemauan kerasnya Pamungkas gitu begitu Pamungkas join dengan Diklat ISA? Dan kalau di kamu tidak ada perkembangan kan, pasti ada perkembangan. Gitu ya. Udah kenal dengan Abi Imrannya? Udah ketemu langsung belum dengan Pak Abi Imrannya? Dengan Abi Imran udah. Ya udah. Sekarang kita ketemukan langsung Pamungkas dengan Bapak dengan Abi Imran.
Ya, kita persilahkan untuk Bapak Haji Zuhri Imam Putra yang biasa kita panggil Tan Abi sebagai pemilik dari Diklat Imran Software Academy. Pamungkas. Ini dari orang tua dari Pamungkasnya. Santai aja, santai. Selamat datang, Pamungkas, Bapak. Tadi datangnya berapa, Pak? Jam 7 Pak. Jam 7 pagi ya, penonton Pamungkas ya. Kemarin dia bisa jadi man of the match pertandingan di 16 besar. Di hari ini kita menang, semua berkontribusi. Ya alhamdulillah hari ini dia juga main baik. Mungkin insya Allah ke semifinal dan finalnya kita bisa lanjut gitu. Kita bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, tadi saya pernah mendengar cerita-cerita yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan itu, Pak. Nggak perlu dan harus dilupakan karena hidup itu berjalan terus. Hidup itu berjalan terus. Jadi kita nggak boleh mundur ke belakang karena hidup kita itu untuk ke depan, terutama untuk Bapak dan Pamungkas sendiri. Saya di sini sudah punya niat. Pamungkasnya sendiri akan saya kasih beasiswa full di sini ya, karena saya berharap dia bisa fokus di sepak bola. Ya. Oke. Karena kan kita udah tahu ibunya udah di mana, kita nggak ini kan, tapi itu tadi saya bilang ada atau tidak ada dia tetap harus berjalan ke depan. Dia tidak boleh stop di sini gitu loh. Bapak tinggal kasih dukungan. Ya insya Allah nanti juga kan saya tahu pekerjaannya Bapak, pekerjaan di sini juga nanti akan saya berikan kepada Bapak supaya bisa setiap harinya melihat Pamungkasnya. Ya seperti luar negeri juga begitu, Pak. Mungkin Bapak nggak pernah tahu Messi dulu tuh bukan Messi yang dipanggil oleh Barcelona, Pak. Yang dipanggil itu adalah kakaknya, gitu loh. Tapi Messi waktu itu datang karena Pak ibu dan bapaknya disuruh ke Barcelona. Karena tidak boleh anak-anak kecil itu di bawah 18 tahun itu dia nggak bakal bisa main liga kalau tidak ada orang tuanya, dan orang tuanya nggak boleh nganggur, orang tuanya harus kerja gitu loh. Nah saya meniru dari itu, nggak apa-apa. Jadi dia bisa beasiswa di sini, Bapak juga nanti bisa bantu pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan kita di sini. Ya kalau Bapak spesialisnya tukang ya kita tinggal bangun aja ini. Apa yang bisa kita bangun, yang mulai besok bisa kita laksanakan, kita bangun. Jadi hari-harinya Pamungkas juga bisa ada bersama Bapak gitu. Ya alhamdulillah saya juga merasa bangga dan terharu mendengarnya juga gitu Pak. Karena kan Bapak telah memberi saya pekerjaan, ya jadi saya istilahnya di kedepannya nggak ngambil lagi, dan saya juga banyak mengaturkan terima kasih kepada Abi bisa membimbing dan memberi fasilitas yang terbaik kepada Pamungkas anak saya itu. Jadi saya juga harus bisa mengucapkan kata apa lagi gitu Pak, untuk mengaturkan banyak terima kasih. Ya nggak apa-apa, ini harapan saya kan biar semuanya berjalan dengan baik gitu loh. Jadi saya nggak setengah-setengah, saya bisa bantu Pamungkas, saya bisa bantu Bapak. Ya artinya apa, sepak bola itu harus didukung oleh berbagai pihak gitu. Ya kalau Bapaknya ada, anaknya akan bertambah semangat, sehingga ya itulah mimpi saya itu Diklat Imran Software Academy itu adalah menjadi tempat lahirnya anak-anak ke tim nasional. Karena suksesnya sebuah diklat, sebuah akademi itu berapa banyak dia bisa mengantarkan anak-anak ke tim nasionalnya gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita bisa wujudkan itu gitu loh. Jadi di tim usia manapun minimal 2-3 orang anak-anak kita tuh bisa sampai di tim nasional. Saya yakin asal dia mau, asal dia ikutin semua yang disampaikan oleh pelatih. Ya jujur aja, nih kalau di saya dia punya bakat, tapi dia belum punya
basicnya gitu loh, karena dia bermain di daerahnya. Nah kalau dia udah sampai di sini, bakatnya itu akan terasa dengan baik, insya Allah dia akan jadi pemain yang hebat. Ini anak-anak dari seluruh Indonesia ini teman-temannya Pamungkas Batam. di 2010 ya. Ada Bimim Ya. dari Cikarang, ada Rafa dari Pekanbaru Riau, ada Garcia si bocil nih, bocil yang lucu dari Batam, sama Azik Hafiz dari Cikarang. Kita yel-yel dulu ya. Ya. Siapa kita? Juara Indonesia, Siapa kita? juara Asia, Siapa kita? juara dunia. Kita di Bola Sekar Academy.